Memerangi Fakto menjadi Merosi. TNI makin modern. Tahun 2026 menjadi salah satu periode yang menarik dalam perjalanan modernisasi pertahanan Indonesia. Pesawat tempur canggih, kapal perang, kendaraan tempur, radar, drone, hingga sistem pertahanan berbasis teknologi terus menjadi perhatian. Tapi pertanyaannya, seberapa besar perubahan ini akan mengubah kekuatan TNI? Memerangi Fakto menjadi Merosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh penonton LR Narasi. Kembali lagi bersama kami dalam pembahasan seputar pertahanan, teknologi militer, dan perkembangan alutsista Indonesia. Sedulur, ketika mendengar istilah TNI makin modern, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pesawat tempur baru, kapal perang berukuran besar, atau kendaraan tempur yang semakin canggih. Namun sebenarnya modernisasi pertahanan jauh lebih luas dari sekadar membeli alutsista baru. Dunia militer telah berubah sangat cepat. Teknologi informasi, sensor, satelit, drone, kecerdasan buatan, sistem komunikasi, hingga peperangan elektronik kini menjadi bagian penting dari pertahanan modern. Artinya, kekuatan sebuah militer tidak lagi hanya ditentukan oleh berapa banyak senjata yang dimiliki, tetapi juga bagaimana seluruh sistem tersebut dapat bekerja secara terintegrasi. Hal ini sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang berbeda dibandingkan banyak negara lainnya. Wilayah daratan tersebar di ribuan pulau, sementara wilayah laut membentang sangat luas. Karena itu, TNI membutuhkan kemampuan untuk memantau, mendeteksi, dan merespons berbagai potensi ancaman dengan cepat. Di sektor udara, pesawat tempur menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Tetapi pesawat tempur modern bukan hanya soal kecepatan atau persenjataan. Radar, sensor, komunikasi, sistem navigasi, dan kemampuan berbagi informasi juga sangat menentukan. Pesawat yang memiliki kemampuan sensor tinggi dapat memperoleh gambaran situasi dengan lebih baik. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat. Sementara itu, kekuatan laut memiliki peran yang tidak kalah penting. Indonesia membutuhkan kapal perang yang mampu melakukan patroli, menjaga wilayah perairan, serta mendukung berbagai operasi di laut. Kapal modern juga semakin bergantung pada sistem radar, sensor, komunikasi, dan sistem pertahanan terintegrasi. Kemudian ada kekuatan darat. Kendaraan tempur modern dirancang bukan hanya untuk membawa personel atau memberikan perlindungan. Kemampuan komunikasi, pengamatan, mobilitas, dan integrasi dengan unit lain menjadi semakin penting. Namun ada satu teknologi yang dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mengubah wajah peperangan modern. Drone. Kendaraan udara tanpa awak kini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, terutama pengawasan dan pengumpulan informasi. Drone memungkinkan militer memperoleh gambaran situasi dari udara tanpa harus selalu mengirimkan pesawat berawak ke wilayah berisiko. Teknologi seperti ini menunjukkan bahwa perang modern semakin bergantung pada informasi. Siapa yang mampu mendeteksi lebih cepat, mengolah informasi lebih baik, dan mengambil keputusan secara tepat, memiliki keuntungan strategis yang besar. Karena itu, modernisasi TNI harus dipahami sebagai pembangunan sebuah sistem. Radar harus dapat berkomunikasi dengan pusat komando. Sensor harus dapat mengirimkan data. Unit darat, laut, dan udara harus mampu berbagi informasi. Bahkan teknologi satelit dapat menjadi bagian dari jaringan yang mendukung komunikasi dan pengawasan wilayah Indonesia. Jadi, ketika kita membicarakan kekuatan baru alutsista Indonesia tahun 2026, jangan hanya melihat bentuk fisiknya. Lihat teknologi di baliknya. Karena alutsista secanggih apapun akan membutuhkan personel yang terlatih, sistem pemeliharaan yang kuat, logistik yang siap, serta jaringan komando yang mampu mengintegrasikannya. Dan justru disinilah tantangan terbesar TNI ke depan. Bukan hanya memiliki alutsista modern, tetapi memastikan seluruh kekuatan tersebut benar-benar siap, terintegrasi, dan mampu menjaga kedaulatan Indonesia. Lalu bagaimana arah perkembangan alutsista Indonesia berikutnya? Dan teknologi apa yang berpotensi menjadi game changer bagi pertahanan nasional? Pesawat tempur membutuhkan radar dan sistem komunikasi.
Kapal perang membutuhkan sensor dan pusat kendali. Pasukan darat membutuhkan kendaraan yang memiliki mobilitas tinggi, serta sistem komunikasi yang mampu terhubung dengan unit lainnya. Bahkan drone dan satelit dapat menjadi bagian dari jaringan yang membantu memberikan gambaran situasi secara lebih luas. Dengan kata lain, masa depan pertahanan bukan lagi sekadar siapa yang memiliki senjata paling besar, tetapi siapa yang mampu menggabungkan informasi, teknologi, dan kekuatan tempur secara efektif. Sedulur, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Karena itu, kemampuan pengawasan menjadi salah satu kebutuhan utama. Teknologi radar dapat membantu mendeteksi objek dari jarak jauh. Drone dapat memberikan informasi dari udara. Kapal patroli dapat menjaga wilayah laut, sementara pesawat dapat memberikan respons terhadap situasi tertentu. Semua komponen tersebut membutuhkan komunikasi yang cepat. Bayangkan ketika sebuah objek terdeteksi. Informasi tidak boleh berhenti di satu radar saja. Data perlu diteruskan kepada pusat komando dan unit terkait, agar situasi dapat dianalisis dengan cepat. Konsep seperti inilah yang membuat network-centric warfare semakin penting dalam pertahanan modern. Teknologi digital juga membuka peluang baru. Kecerdasan buatan dapat membantu menganalisis data dalam jumlah besar. Sistem sensor semakin canggih, drone semakin beragam. Teknologi peperangan elektronik juga berkembang. Namun, semua teknologi tersebut tetap membutuhkan manusia. Personel TNI harus mampu mengoperasikan, merawat, dan memahami sistem yang semakin kompleks. Karena itu, modernisasi alutsista harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak kalah penting adalah masalah pemeliharaan. Mendatangkan alutsista baru hanyalah satu bagian dari proses. Setelah itu diperlukan suku cadang, fasilitas perawatan, teknisi, pelatihan, serta anggaran operasional. Jika semua aspek tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, alutsista secanggih apapun tidak akan memberikan kemampuan maksimal. Karena itulah, modernisasi pertahanan harus dirancang sebagai program jangka panjang. Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Semakin banyak teknologi yang dapat diproduksi atau dikembangkan di dalam negeri, semakin besar pula peluang menciptakan kemandirian strategis. Industri nasional tidak hanya bisa berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pusat pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Pada akhirnya, tujuan modernisasi bukan sekadar membuat daftar alutsista Indonesia terlihat semakin panjang. Tujuannya adalah menciptakan kekuatan pertahanan yang siap, terintegrasi, efisien, dan mampu menghadapi perubahan ancaman. Dan ancaman masa depan pun tidak selalu berbentuk serangan konvensional. Gangguan komunikasi, serangan siber, drone, peperangan elektronik, hingga ancaman terhadap infrastruktur strategis menjadi tantangan yang semakin serius. Maka, TNI membutuhkan pendekatan pertahanan yang semakin luas. Tahun 2026 dapat menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut. Pesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur, radar, drone, satelit, sistem komunikasi, dan teknologi digital akan semakin terhubung dalam satu ekosistem. Namun, perjalanan ini tentu masih panjang. Modernisasi membutuhkan anggaran, perencanaan, sumber daya manusia, dan konsistensi. Yang jelas, satu hal semakin terlihat. Masa depan pertahanan Indonesia akan semakin ditentukan oleh teknologi dan kemampuan mengintegrasikan teknologi tersebut. Kalau menurut kamu, alutsista apa yang paling penting untuk memperkuat pertahanan Indonesia ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe LAR Narasi, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui perkembangan pertahanan Indonesia. Sampai jumpa di video LAR Narasi berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan terus dukung kemajuan teknologi serta kemandirian pertahanan Indonesia.